Harusnya sih malah sebaiknya diturunin ya. Karena sekarang apa-apa semuanya naik ya kan. Apalagi kalau PPN mau dinaikin lagi, waduh, dengan yang masih stabil aja sekarang semakin sulit. Kayaknya sih kurang setuju ya, karena itu bakal ngaruh ke kenaikan harga gitu. Jadi pasti nanti harga-harga bakal naik. Terus kita kan sebenarnya perekonomiannya masih belum stabil ya, masih pemulihan juga. Jadi kayaknya ya rasanya kayak kurang pas aja gitu momennya, gitu sih kayaknya. Sebaiknya sih tetap aja ya Mbak ya. Kasihan masyarakat kalau terlalu banyak dibebani pajak gitu. Harapannya gimana Bu ke depannya? Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa bijaksana mempertimbangkan suara rakyat itu aja. Iya, Abdi dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak sejumlah tanggapan warga terkait dengan kenaikan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11% ya pada April mendatang. Nah, untuk membahas terkait apa yang menyebabkan kenaikan PPN bulan April mendatang dan apa saja keuntungannya bagi masyarakat, kami akan membahasnya bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima, salam sehat Mas. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi Mas Bima. Mungkin kita bisa awali dulu. Kenapa PPN ini dinaikkan menjadi 11%? Apa alasan kuat yang mendasarinya dari analisis Anda, Pak? Kalau dilihat memang ini salah satunya untuk mengejar penurunan defisit anggaran menjadi di bawah 3% ya, sebelum tahun 2023. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengejar rasio perpajakan. Karena rasio pajak targetnya 9%, sementara pada tahun 2020-2021 itu sempat mengalami penurunan rasio pajaknya menjadi 8%. Jadi pemerintah ini berniat untuk meningkatkan lagi kemampuan untuk menghasilkan pajak yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya alasannya dua itu. Karena banyak anggaran yang terkuras selama pandemi, ya. Satu tahun 2020 1.000 triliun, 2021 lebih dari 700 triliun, yang dibebankan kepada APBN karena dampak dari pandemi. Tetapi Mas Bima, menurut Anda tepatkah kenaikan PPN per 1 April pada momentum jelang Ramadan dan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas? Nah, kalau bicara soal momentumnya tepat atau tidak, jelas momentumnya kurang pas. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, momentumnya memang Ramadan ini kurang tepat ya, karena di saat Ramadan biasanya terjadi kenaikan harga. Jadi yang naiknya ini bukan hanya barang yang dikenakan PPN 11%, tetapi juga produk-produk lain secara psikologis akan memanfaatkan situasi kenaikan tarif plus Ramadan, itu harganya akan melonjak cukup signifikan. Dan biasanya kalau harga barang sudah naik, susah untuk mengalami penurunan. Yang kedua, banyak pelaku usaha yang sudah mengalami kenaikan biaya produksi sejak kuartal 4 2021, mereka menunggu momen kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga di level konsumen. Bisa jadi ketika PPN naik, mereka juga akan meneruskannya kepada konsumen. Jadi ini adalah momentum untuk menaikkan harga di hampir seluruh barang. Mau bicara bahan makanan, meskipun tidak dikenakan PPN, tetapi banyak juga yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga. Dan memang sebelum ada Ramadan, sebelum ada kenaikan tarif PPN per April, juga masyarakat sudah dibebani ya. Ada harga energi LPG yang naik, kemudian rencana nantinya ke depan Pertamax juga akan disesuaikan harganya. Dan juga banyak sekali kebutuhan pokok seperti minyak goreng yang harganya memang masih cukup tinggi untuk yang kemasan. Jadi bebannya makin berat. Di saat yang lain, upah minimum kenaikannya sepanjang 2022 rata-rata hanya 1%. Jadi dampaknya memang sangat terasa juga ke kelas menengah ya. Iya, soal dampak ini Mas Bima, nah sebetulnya apa saja dampak kenaikan PPN yang dirasakan langsung oleh masyarakat? Jelas yang dirasakan bukan hitung-hitungannya 1% kenaikan, lalu terjadi inflasi 1% secara tahunan dibandingkan tahun lalu. Tapi logikanya adalah ketika 1% itu naik, maka bisa memicu kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada tambahan 1% PPN. Nah ini efek psikologisnya yang kita lihat berdampak sekali pada daya beli masyarakat. Dan masyarakat pasti akan merespon, perilakunya akan merespon. Misalnya ya kalau kita lihat dalam konteks Ramadan, biasanya mungkin mengadakan acara buka bersama, atau misalkan mudik lebaran yang nanti dipersiapkan cukup lama, akhirnya dipotong waktunya. Jadi mudik lebaran yang biasanya misalnya 3-4 hari, bisa cuma 1 hari.
karena fokus saat ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang primer. Kemudian kalau barang kena PPN, mungkin bagi sebagian kelas menengah yang sedikit riskan ya, mereka akan beralih ke barang-barang lain yang jauh lebih murah. Jadi ini imbasnya cukup luas, bukan hanya kepada elektronik misalnya, tapi juga berpengaruh juga terhadap kredit kendaraan bermotornya bisa turun, KPR-nya juga kemudian bisa terganggu karena satu kenaikan harga barang akan dikompensasi dengan penurunan permintaan pada barang-barang secara umum. Nah ini salah satu dampak langsung ke masyarakat. Yang berikutnya lagi yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya kepatuhan pajaknya bisa jadi mengalami penurunan. Jadi kalau ada kenaikan satu tarif pajak, mereka akan melakukan berbagai cara untuk penghindaran pajak. Nah ini artinya ada satu loopholes juga, maunya mendapatkan penerimaan negara, tetapi kalau terjadi penghindaran pajak kepada barang-barang yang mungkin PPN-nya tidak tertib atau jasa yang PPN-nya tidak dibayarkan tertib, ini juga bisa jadi kerugian negara juga. Nah, gitu. Jadi logikanya ingin rasio pajak naik, tapi tidak semudah itu sebenarnya, karena konteksnya memang perekonomiannya belum tumbuh secara solid. Baik, artinya ketaatan dari masyarakat juga ini nantinya yang akan membayar pajaknya tersebut masih yang menjadi pertanyaan juga ya, Mas Bima. Namun bagaimana dengan dampak inflasinya? Apakah juga akan turut mengerek inflasi? Ya, pastinya ya. Karena momentum tadi Ramadan sudah pasti ada inflasi yang jauh lebih tinggi, kemudian kenaikan harga barang juga sudah terjadi sebelum adanya PPN, plus adanya PPN. Jadi pada Ramadan ya kira-kira bulan April sampai dengan Mei, inflasinya bisa relatif tinggi. Bahkan bisa mungkin mencapai 3% secara tahunan atau year on year. Jadi ini salah satu momentum yang saya kira inflasi ini ditambah juga oleh kenaikan tarif PPN tadi. Baik, inflasi bisa 3% Anda sampaikan, lalu bagaimana seharusnya pemerintah menjaga tingkat inflasi dan juga menahan kenaikan harga-harga? Saya pikir masih ada waktu ya, mungkin beberapa hari ke depan ya, untuk berpikir ulang apakah kenaikan tarif PPN ini harus dilakukan saat ini juga. Pertama, pertimbangannya pemerintah sebenarnya sedang menikmati windfall atau kenaikan harga komoditas yang kalau dihitung dampaknya terhadap penerimaan pajak maupun PNBP itu lebih dari 100 triliun rupiah, karena selisih antara asumsi minyak mentah di APBN dengan realisasi itu semakin jauh. Jadi harusnya pemerintah bisa melakukan subsidi silang. Jadi penerimaan pajak sebenarnya sekarang sudah mulai mengalami kenaikan, bahkan tanpa adanya penyesuaian tarif PPN. Yang kedua, ya kita dorong pemerintah terus untuk melakukan pengejaran terhadap mereka yang sudah diberikan tax amnesty 2016, diberikan tax amnesty juga 2022, tetapi ternyata mereka masih melakukan penghindaran pajak. Dan nilainya memang tidak kecil ya, lebih dari 60-an triliun pajak yang hilang selama tahun 2020 karena terjadinya penghindaran pajak, seperti yang ditulis oleh Tax Justice Reform. Jadi salah satu hal yang harus ditutup adalah lubang-lubang penerimaan pajak yang selama ini belum tertib atau kemudian hilang, dibandingkan menerapkan intensifikasi pajak dengan kenaikan tarif. Karena apa yang terjadi di Kolombia, ini dampak sosialnya cukup besar. Ketika terjadi penyesuaian tarif dari PPN, efeknya juga ke gejolak sosial, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena pemerintah Kolombia akhirnya membatalkan juga kenaikan tarif PPN. Nah, pemerintah Kolombia akhirnya membatalkan. Anda juga tadi mengatakan bahwa masih bisa, bahwa kebijakan ini dipikirkan kembali dan untuk dibatalkan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya. Lantas, kalau misalkan memang masih bisa dilakukan subsidi silang begitu dengan ada juga kebijakan tax amnesty yang Anda katakan tadi, apakah memang ini harus dipaksakan harus per tanggal 1 April atau memang ya tidak perlu banget gitu untuk diterapkan di tanggal 1 April nanti? Ya, soal penentuan waktunya, kalau terkait dengan kenaikan tarifnya, mungkin kita bisa banyak berdiskusi soal kapan waktu yang tepat. Apakah di saat ekonomi tumbuh 5%, 6%, 7% misalnya. Tetapi kalau untuk tahun ini, sepanjang 2022, jadi bukan hanya April, sebaiknya sepanjang 2022 ini ditunda dulu kenaikan tarif PPN-nya. Karena tekanan ekonominya, kondisinya sangat jauh berbeda pada saat pemerintah menerapkan undang-undang HPP itu, harmonisasi peraturan perpajakan. Konteks saat itu beranggapan bahwa 2022 terjadi pemulihan. Ternyata 2022
pada saat mau penerapan PPN ada inflasi yang tinggi dan juga ada kondisi geopolitik yang tidak stabil ya, dari invasi Rusia di Ukraina misalnya. Dan ini kan membuat asumsi-asumsi berubah secara total. Sehingga wajar juga kalau misalkan terjadi penundaan kenaikan tarif PPN tidak dilakukan di tahun ini. Baik, Mas Bima, ketika warga membayar pajak itu adalah artinya memenuhi kewajiban sebagai seorang warga. Nah, hak dan keuntungan apa yang diperoleh oleh warga dengan naiknya PPN menjadi 11% ini? Ya, sebenarnya ini kan bentuk sumbangan wajib ya. Jadi bukan sumbangan, sama kewajiban untuk memenuhi. Oke, kalau pemerintah 11%, tarif PPN-nya dibayarkan oleh masyarakat, uangnya masuk ke dalam APBN, ya harusnya masyarakat bisa mendapatkan pertama, kalau PPN-nya naik, stabilitas harga BBM, khususnya BBM jenis yang subsidi maupun penugasan, itu bisa tetap dijaga. Yang kedua tentu adalah stabilitas pangan. Jadi dana dari uang pajak tadi bisa digunakan untuk stabilitas pangan sekaligus juga untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus ada imbal baliknya juga kepada masyarakat. Baik, Mas Bima, tinggal 2 hari lagi rencananya 1 April akan diterapkan kenaikan PPN 11%, tetapi aturannya belum ada. Jadi bagaimana saran Anda terkait dengan implementasinya? Singkat saja, Mas Bima. Ya, karena harusnya memang aturan-aturan teknisnya disiapkan ya secara matang. Jadi pelaku usaha juga tidak kaget. Karena kita terus-menerus di email misalnya oleh beberapa platform, iklan di sosial media itu akan dikenakan PPN menjadi 11%. Gitu. Tapi kalau kita lihat peraturan dari Menteri Keuangannya, kita tunggu-tunggu juga. Karena akan berpengaruh luas ke banyak layanan barang dan jasa, bukan hanya tadi ya restoran ataupun juga produk-produk industri, tapi juga layanan media sosial yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif PPN. Artinya karena dampaknya sangat luas dan waktunya tidak terlalu banyak, harusnya ini dipertimbangkan dulu untuk di hold sampai sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat ini utuh dan ada kesiapan tadi. Jadi momentum ekonomi dan sosialisasi ini 2 hal faktor utama untuk mendukung keberhasilan dari penyesuaian tarif PPN. Baik. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau dari Celios sudah menjelaskan dan bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Mas Bima, salam sehat.